Saya pernah diceritain Gus Zofur, juga sering baca buku tentang Mbah Maksum. Dulu Mbah Maksum kalau wasiat kembali ya gitu. Kamu harus NU dan harus mempertahankan NU, tapi tidak dengan cara membenci Muhammadiyah. Dulu Mbah Mun juga sering cerita, dulu Mbah Hashim tuh ngaji Syekh Mahfud. Nah, Mbah Ahmad Dahlan dulu namanya Darwis sering ngaji sama Syekh Khotib Minangkabau. Zaman itu Syekh Khotib sudah modern, sudah ikut gerakan Abdu, gerakan Almanar. Sehingga bawaannya Mbah Ahmad Dahlan ini agak-agak agresif. Yang Mbah Hashim karena hanya mulazim di Syekh Mahfud, hanya sesekali ngaji Syekh Khotib, beliau lebih seperti itu. Dan dua beliau ini sama-sama pernah ngaji Mbah Soleh Darat di Semarang, Mbah Hashim sama Mbah Ahmad Dahlan yang dulu namanya Darwis. Jadi ini masih min minuskatin wahidah mimam bain wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita umat Islam Indonesia saat ini masih punya ulama-ulama yang konsisten terhadap ilmu agama tanpa terlalu banyak dicampuri dengan kepentingan organisasi. Sehingga kadang saya mikir ini, kalau kita mengamati ulama-ulama di YouTube itu sepertinya ada ulama warasatul anbiya, kemudian ada ulama warasatul anbiya plus ulama kader organisasi A, kader organisasi B, yang dalam ceramah-ceramahnya itu sering membela kebenaran versi organisasinya saja. Nah, kita sekarang di Indonesia patut bersyukur karena masih memiliki alim ulama seperti Gus Baha, kemudian seperti Ustadz Adi Hidayat, kemudian seperti Ustadz Abdul Somad LCMA. Nah, kebetulan kita patut bersyukur juga bahwa ketika ulama ini sepertinya itu masih atau punya pendapat bahwa alhamdulillahirabbil alamin, Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah itu masih masuk kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Mari kita lihat pendapat-pendapat beliau berikut ini. Tentang Mbah Maksum. Dulu Mbah Maksum kalau wasiat kembali ya gitu. Kamu harus NU dan harus mempertahankan NU, tapi tidak dengan cara membenci Muhammadiyah. Dulu Mbah Mun juga sering cerita, dulu Mbah Hashim tuh ngaji Syekh Mahfud. Nah, Mbah Ahmad Dahlan dulu namanya Darwis sering ngaji sama Syekh Khotib Minangkabau. Zaman itu Syekh Khotib sudah modern, sudah ikut gerakan Abdu, gerakan Almanar. Sehingga bawaannya Mbah Ahmad Dahlan ini agak-agak agresif. Yang Mbah Hashim karena hanya mulazim di Syekh Mahfud, hanya sesekali ngaji Syekh Khotib, beliau lebih seperti itu. Dan dua beliau ini sama-sama pernah ngaji Mbah Soleh Darat di Semarang, Mbah Hashim sama Mbah Ahmad Dahlan yang dulu namanya Darwis. Jadi ini masih min minuskatin wahidah mimam bain wahid. Sehingga kita tidak kaget ketika Mbah Ali Maksum mengomentari Muhammadiyah itu masih ahli sunnah wal jamaah. Makanya nanti terakhir saya baca kitabnya Mbah Ali dan sering saya pelajari. Andai kan kita ini sepakat dengan ilmu, ya kita tahulah. Kalau Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i kunut, berarti kunut itu mazhabnya Abu Hanifah, bukan mazhabnya Mbah Ahmad Dahlan. Apa tidak kunut itu mazhabnya Abu Hanifah, bukan mazhabnya Mbah Ahmad Dahlan. Kita kunut itu mazhabnya Imam Syafi'i, bukan mazhabnya Mbah Hashim. Ini semuanya masih dalam bingkai ilmu. Adzan qabla subhi juga riwayatnya jelas. Tidak adzan ya sudah perilaku kita sudah jelas. Dulu Mbah Mun sering didik kita gitu. Saya sering dengar cerita kalau dulu Pak Arif Fakhruddin begitu hormat sama Mbah Ali, apalagi zuriyahnya Mbah Azhar Basir. Nah, beliau dulu ngaji di Termas. Dulu itu enggak ada masalah karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Tapi sekarang pakai identitas, yang kunut itu NU, yang enggak kunut Muhammadiyah. Berarti Abu Hanifah itu Muhammadiyah, Imam Syafi'i itu NU. Berarti Imam Syafi'i itu ya
anak buahnya Ki Miftahul Ahyar kira-kira gitu kan. Nah, kan anak buahnya Pak Said Akil. Kan terus jadi repot. Dulu kita ini pengagum ilmu, bukan pengagum perbedaan. Sehingga di sini yang saya kagum dari sekian ceritanya Mbah Ali Maksum, supaya kitab ini to the point, supaya nggak lama-lama karena waktunya juga. Nanti kalau kemalaman ini kena semprit ini sudah. Ini diantara yang diceritakan Wali itu unik. Imam Syafi'i itu sering tawassul, sering wasilah sama siapa itu? Abu Hanifah. Ini sudah tak petakan, saya baca yang sensitif-sensitif lah, itu yang Nah, sudah jelaskan apa dawuh Gus Baha. Beliau sebagai ulama NU Tulen yang dari kecil sampai saat ini, itu bahkan guru-guru beliau dawuh haruslah jadi orang NU, tetapi jangan membenci Muhammadiyah. Kemudian guru-guru beliau juga mengatakan bahwa Muhammadiyah masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma amin. Nah itu mungkin kata-kata ini sangat sederhana bagi sebagian orang. Mungkin orang-orang Muhammadiyah senyum-senyum nih dengar kata-kata Gus Baha, karena ulama panutan NU nomor 1 saat ini mungkin ya, ternyata mengatakan Muhammadiyah masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bagi kalangan NU sendiri nih, mungkin dalam tanda petik sedikit, wah Gus Baha kok ngomongnya gitu. Tapi itulah kalau orang-orang yang berpegang pada ilmu, merupakan suplemen. Kata-kata beliau ini, mengapa suplemen ya? Ada orang-orang yang dibesarkan dari kecil sampai dia besar bersama orang yang berpaham NU dengan Muhammadiyah. Terkadang orang-orang NU akan mengatakan bahwa Muhammadiyah itu masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu takut jangan-jangan bukan Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena di sebagian warga NU khususnya itu Muhammadiyah itu sudah kadung terstigmasi atau dalam tanda petik ya tertuduh sebagai kelompok Wahabi. Dan di pikiran mereka Wahabi itu sesat begitu. Padahal dalam pengajian Gus Baha lainnya mengatakan bahwa Wahabi Arab Saudi walau bagaimanapun masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alasan beliau biasanya yang diungkapkan bahwa selama dia masih syahadat, apalagi selama dia masih memenuhi rukun iman yang 6, memenuhi rukun Islam yang 5 dan 1 ihsan, maka orang tersebut masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satunya itu. Nah iya, jadi orang-orang NU yang dulu takut mengatakan Muhammadiyah masih Ahlus Sunnah, sekarang semacam punya suplemen dari Gus Baha khususnya untuk makna tersebut. Paling tidak saya misalnya akan mengatakan, kalau ditanya NU Ahlus Sunnah atau bukan, maka jawaban saya akan mengatakan menurut Gus Baha masih Ahlus Sunnah, menurut Ustadz Abdul Somad LCMA masih Ahlus Sunnah, apalagi menurut Ustadz Adi Hidayat, kan begitu. Saya nggak berani mengatakan menurut saya. Kenapa? Yuk, karena saya belum mengadakan penelitian yang mendalam sehingga sampai pada kesimpulan Muhammadiyah itu masih Ahlus Sunnah atau tidak. Yang saya bisa katakan misalnya itu mengikuti pendapat Gus Baha. Begitupun bagi orang-orang NU asli seperti saya yang lainnya, semacam mendapat dukungan suplemen. Nah, dalam pengajian-pengajian beliau, Gus Baha juga sering mengatakan bahwa kalaulah Gus Baha ini disuruh milih organisasi, mau pilih NU atau Muhammadiyah, maka beliau selalu menjawab NU boleh, Muhammadiyah boleh, yang penting masih sawadul a'dham. Maksudnya apa? Yang penting masih kelompok mayoritas. Nah, sementara kelompok mayoritas umat Islam di Indonesia tak lain dan tak bukan, yang juara satunya adalah NU, kemudian juara keduanya Muhammadiyah. Jadi kalau nggak ikut Muhammadiyah ya ikut NU, itu jawaban Gus Baha. Alasannya sawadul
atau mayoritas. Nah, sedangkan kalau sudah mayoritas, nah, dalil yang mengatakan bahwa keberkahan itu ada pada mayoritas, yatullahi alal jamaah, dan dalil-dalil lainnya tentang bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan berkumpul dan bersepakat dalam satu kebohongan. Yang ketiga, alasan Gus Bahab, beliau selalu mendasarkan pada analisis ilmu, tidak berdasarkan identitas. Maksudnya gimana? Ya maksudnya ketika memandang Muhammadiyah itu berdasarkan ilmu 1, 2, 3, 4 misalnya, tidak berdasarkan identitas. Apa identitas? Ya saya NU, kalau yang benar Muhammadiyah berarti nggak benar, nggak seperti itu. Begitupun sebaliknya orang-orang Muhammadiyah tidak mengatakan bahwa Muhammadiyah benar, ini salah, nggak seperti itu. Jadi tambah ini, jadi kalau memang Muhammadiyah sama NU PNI rukun itu ya begitu, harus ada orang-orang yang tulen NU kemudian masuk ke dalam organisasi Muhammadiyah dan ikut berperan serta di sana, sehingga orang-orang Muhammadiyah kemudian paham dalil-dalil yang digunakan oleh warga NU untuk beribadah. Akibatnya apa? Akibatnya orang-orang NU tidak mudah menyalahkan ibadah-ibadah orang NU. Begitu sebaliknya, harus ada orang-orang Muhammadiyah yang masuk organisasi NU sehingga kemudian mereka saling mengenal lah, sehingga kemudian saling memaklumi. Perbedaan tetap ada, tetapi saling memaklumi. Itu ya. Yang pertama ya, alhamdulillahirabbil alamin, Gus Baha mengatakan dan guru-guru beliau juga mengatakan bahwa Muhammadiyah masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang coba mari kita lihat apa pendapat Ustadz Abdul Somad. Apa menurut Mas ini Muhammadiyah masih Ahlus Sunnah atau tidak? Mari kita lihat. Ya, karena Ustadz Abdul Somad juga merupakan salah satu ulama yang aslinya NU tetapi masih dipakai orang-orang Muhammadiyah. Aliran dan perbedaan mazhab yang diyakini oleh masing-masing umat Islam, maka perlu ada pemetaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, Ustadz Fahmi Salim yang menulis buku tafsir sesat itu sudah menulis Ahlus Sunnah wal Jamaah 3. Pertama Asy'ariyun, pengikut Imam Hambali. Yang kedua Asy'ariyah, pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang ketiga Abu Mansur Al-Maturidi. Selama dia ikut 3 ini, maka dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kita harus sepakat, duduklah bersama. Apakah Muhammadiyah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya. Apakah FPI itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya. Maka selama dia masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka terlindungi. Dalam bidang akidah 3, Asy'ariyun, Asy'ariyah, Asy'ariyun, dan Maturidiyah. Sedangkan dalam bidang fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Selama masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak kelahi masalah khilafiyah. Sebagaimana caranya menasihati, bagaimana caranya menasihati orang yang sulit menikah, belum berkeinginan untuk. Itu jelaskan ya apa kata-kata Ustadz Abdul Somad, bahwa alhamdulillah Muhammadiyah Indonesia itu masih masuk kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan menurut beliau menegaskan bahwa di dalam akidah yang masuk kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu minimal ada 3. Pertama, Asy'ariyah, ahli asar atau ahli hadis, yaitu yang dinisbatkan oleh beliau kepada Imam Hambali. Maksudnya gimana? Maksudnya orang-orang yang mengikuti akidah dan jejak langkah Imam Hambali, insya Allah dia masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini mungkin pendapat Asy'ariyah ini kalau diteruskan bisa memasukkan Wahabi Arab Saudi ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi memang kemudian seperti yang saya bilang di awal,
ada ulama-ulama yang warasatul anbiya, mana ada ulama-ulama yang warasatul anbiya plus kader Wahabi misalnya. Sehingga kalau ulama-ulama yang warasatul anbiya plus kader Wahabi, ya udah. Ceramah-ceramahnya itu sering provokatif, kira-kira begitu. Nah, penjelasan Ustadz Abdul Somad ini yang salah satu kelompok ahlu sunnah adalah Athariyah atau kelompok ahli hadis yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hambal, itu sepaham atau klop atau cocok dengan pendapat Gus Baha yang dalam pengajian-pengajiannya sering mengatakan bahwa Wahabi Arab Saudi masih bisa dikelompokkan ke dalam ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kemudian kelompok ahlu sunnah wal jamaah yang kedua menurut Ustadz Abdul Somad LCMA adalah kelompok Asy'ariyah, yaitu orang-orang yang mengikuti pelajaran atau petunjuk dari Imam Asy'ari dalam bidang tauhid. Kemudian yang ketiga mengatakan bahwa kelompok ahlu sunnah yang ketiga menurut Ustadz Abdul Somad LCMA ada kelompok Maturidiyah, yaitu orang-orang yang mengikuti dalam bidang tauhid pendapat yang diterangkan oleh Imam Maturidi. Tentu ini adalah penyederhanaan yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad LCMA. Yang lainnya tidak secara otomatis bukan ahlu sunnah wal jamaah, perlu penelitian lebih lanjut. Sehingga Ustadz Abdul Somad juga menerangkan lebih lanjut, kalau sudah sama-sama ahlu sunnah wal jamaah, ya udah, jangan pada ribut masalah-masalah furu, masalah tahlil jangan diributin, ziarah jangan diributin, terus masalah-masalah kunut nggak kunut jangan diributin, bahkan hal-hal furu ya udah anggap selesai, saling sama tahu gitu kan. Kalau masalah furunya masih sama. Nah, ini juga merupakan suplemen. Nah, Ustadz Abdul Somad ini menurut saya salah satu ustadz yang cukup universal lah, cukup aneh. Dia basisnya adalah pemahaman NU, tetapi kemudian banyak diundang ceramah oleh kalangan Muhammadiyah dan kalangan-kalangan yang dalam tanda petik di luar NU. Nah, sekarang kita lihat apa pendapat Ustadz Adi Hidayat, apakah Muhammadiyah masih ahlu sunnah wal jamaah atau tidak. Nah, sementara kalau Ustadz Adi Hidayat sama-sama kita tahu merupakan ustadz yang notabene keluaran pesantren Muhammadiyah. Jadi tak heran kalau beliau itu terus ada yang orang Indonesia, saya bilang ayo kumpul, Anda nanti gini ya, nanti ada liburan, Anda pulang ke Indonesia, coba lihat bagaimana karakteristik masyarakatnya, apa yang dibutuhkan. Pulang lagi ke sini, siapkan pelajaran supaya masyarakat yang perlukan itu bisa mendapatkannya. Jadi jangan cuma belajar yang umum-umum, pelajari yang masyarakat Anda butuhkan. Kita bikin kelompok. Singkatnya setelah pulang dari liburan saya tanya, Anda kemana kemarin? Saya ke daerah ini Ustaz. Apa yang terjadi? Saya tanya pertama kali berapa jumlah orang Islamnya? Dijawab, Alhamdulillah Ustaz, 95% Muslim. 5%-nya apa Pak? Muhammadiyah. Nah, sama dengan pertanyaan ini. Nah, jadi ini baik-baik dia. Kita itu kalau semua bersumber dari Nabi, manhajnya sama, walaupun mazhabnya berbeda, bukan berarti kita beda. Tadi sepanjang jalurnya ke sini, ini kita orang ikut salaf. Salaf ini. Kita tidak mungkin mengikuti jalur kecuali lewat orang ini dulu. Ulama-ulama mulia, enggak mau, saya mau langsung, enggak mau mazhab. Saya mau langsung ke Nabi aja, Quran dan Sunnah. Anda pernah ketemu Nabi? Kapan Anda ketemu Nabi? Jadi semua orang yang Quran Sunnah akan kembali lewat sini dulu. Syekh Al-Albani ngambil turunan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ngambil turunan Syekh Ibnu Taimiyah, ngambil turunan Imam Ahmad bin Hambali, Syekh Al-Albani Hambali, Syekh Al-Buti Asy-Syafi'i, Syekh Ar-Rabiti Maliki, Syekh Dahlawi Abu Hanifah, ya, Hanafi, Ahnaf. Jadi semua ini naik ke atas. Nah, orang yang mengikuti jalur ini ulama disebut dengan salaf. Setiap yang mengikuti, yang diikuti tambahkan i di ujungnya, i di salafi. Salafi itu artinya orang yang mengikuti jalur salaf. Jadi kalau Anda mengikuti ini, Anda namanya salafi. Karena itu saya sering mengatakan umat Islam itu seluruhnya salafi. Gak ada yang tidak salafi. Kalau bukan salafi, dari mana Anda belajar? Karena kita pasti melalui jalur yang ini.
Di salafi itu bukan kelompok, salafi itu bukan golongan. Golongan. Maaf ya, saya salafi. Kamu apa? Mengiri. Begitu diributkan. Paham ya? Jadi demikian adanya. Jadi tak usah ribut lah. Ya, jadi sudah sepanjang kita satu manhaj, satu mazhab, itu yang bagus. Kalau mana tuh hati-hati. Akhi, maaf, kita beda manhaj. Beda manhaj. Berarti keyakinan kita beda di situ. Ada yang salah di situ. Ya hati-hati teman-teman sekalian ya. Ya, maaf. Manhaj kita sama. Mazhab boleh berbeda, tapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita tidak bisa minum teh bersama. Hati-hati. Hanya karena beda satu kunut, satu tidak salaman. Assalamualaikum, besok aja. Besok aja, luar biasa. Waalaikumsalam. Ya, jadi kalau sudah seperti itu enak, nyaman. Akhi, Masya Allah. Syafi'i, alhamdulillah. Antum apa? Hambali. Minum teh yuk? Ya, Masya Allah. Ayo silahkan. Baik. Gulanya bagaimana? Terlampau manis lah. Yang penting setia. Enak. Nah, saya sampai ke kita. Menyebarlah sekarang. Mazhab. Jangan kaget ketika ke sana, bismillahnya disirkan. Ketika ke Syria, bismillah dijaharkan. Kenapa? Karena yang dipraktekkan ini prinsip semuanya semanhaj dengan Nabi. Madhabnya boleh berbeda, tapi manhajnya sama bersumber dari Nabi. Pertanyaannya, orang Indonesia masuk mana? Orang tua kita luar biasa. Semua negara ini dikunjungi. Ada yang belajar ke Pakistan, ada yang ke India. Ada yang belajar kemudian ke Libya, ke Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko. Ada yang belajar kemudian ke Syam, ya ke Syria. Ada yang belajar sampai ke Saudi, ke Madinah, ke Ummul Qura. Pulang-pulang ke Indonesia dibawa semua khazanah itu. Yang jadi masalah kadang, mohon maaf, kadang tidak disampaikan secara sempurna. Yang disampaikan apa yang dibawa aja. Inilah sumber pertama gagal paham dalam persoalan ini. Yang pulang dari Saudi misal, orang Surabaya datang ke Bandung, Bandung baru pulang dari ini, yang Mesir misalnya, di sana prakteknya Syafi'i, bismillah dijaharkan, yang di sana disirkan. Begitu datang ke sini, bismillahnya, misalnya maaf, tidak dijaharkan. Biasanya jahar jadi sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bid'ah. Ini masalahnya. Saya pernah ditinggal di Mekah 2010. Saya tugas di Mekah. Menerima jemaah haji pertama kali. Masuk sholat isya. Imamnya Syekh Sudes. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imamnya Muhammadiyah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Luar biasa itu. Nah bayangkan. Bukan salah sebenarnya, cuma pengetahuan yang kurang masuk. Saya di Libya itu pernah mengajar beberapa siswa. Terus ada yang orang Indonesia. Saya bilang, ayo kumpul. Anda nanti gini ya, nanti ada liburan, Anda pulang ke Indonesia, coba lihat bagaimana karakteristik masyarakatnya, apa yang dibutuhkan. Pulang lagi ke sini, siapkan pelajaran supaya masyarakat yang perlukan itu bisa mendapatkannya. Jadi jangan cuma belajar yang umum-umum, pelajari yang masyarakat Anda butuhkan. Kita bikin kelompok. Singkatnya setelah pulang dari liburan saya tanya, Anda kemana kemarin? Saya ke daerah ini Ustaz. Apa yang terjadi? Saya tanya pertama kali berapa jumlah orang Islamnya? Dijawab, Alhamdulillah Ustaz, 95% Muslim. 5%-nya apa Pak? Muhammadiyah. Sudah jelas ya apa kata Ustadz Adi Hidayat RCMA kira-kira bahwa Muhammadiyah alhamdulillah masih ahlu sunnah wal jamaah. Muhammadiyah masih satu manhaj dengan kita orang-orang NU Indonesia, dan juga masih satu manhaj, kalau ini penafsiran saya, dengan orang-orang Wahabi Arab Saudi. Yang begitu beliau semangat tadi mengatakan bagaimana manhajnya Imam Ibnu Taimiyah sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita patut bersyukur bahwa ada ulama-ulama yang masih bisa menyatukan mayoritas umat Islam nomor 1 NU dan mayoritas umat Islam nomor 2 Muhammadiyah, menyatukan dalam satu, kalau istilahnya Adi Hidayat, menyatukan dalam satu manhaj. Kalau istilahnya Ustadz Abdul Somad itu menyatukan dalam 3 karakteristik, yaitu Asfariyah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Kemudian kalau dalam istilahnya Gus Bah itu masih Syawadul A'zam, masih min zuriyatin wahidin, di tahta masih satu payung lah.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi berkat kita umat-umat Islam dari kalangan NU maupun umat Islam dari kalangan Muhammadiyah untuk bersama-sama membangun negara kita tercinta NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersama-sama kita di dunia dan mudah-mudahan bersama-sama kita di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.